bisa berbagi ilmunya yang mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang sudah tahu Stephen ataupun ada yang sebagiannya belum tahu. Jadi nanti kita sama-sama mendengarkan Stephen itu seperti apa. Testimoni sedikit dari saya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya acara ini kita bekerja sama dengan Stephen karena memang kalau saya lihat gitu, kami lihat ini cukup bagus sekali. Jadi sebenarnya saya sudah kenal nama Stephen itu sudah lama, tapi memang ilmunya kurang ya, saya kurang paham itu gimana sih Stephen sampai akhirnya pada awal tahun kemarin 2021 ini itu saya mendengar gitu seminar seperti yang saat ini akan kita dengarkan, dan disitulah saya baru tahu oh ternyata Stephen itu ilmunya luar biasa, dan alhamdulillah saya beserta suami sudah ikut training dan tes Stephen-nya di Februari kemarin. Karena itu kita ingin berbagi. Nah, alhamdulillah Solver Reza bersedia, makanya saya senang sekali, bahagia sekali sore hari ini. Tidak memperpanjang kata, saya kembalikan kepada Kak Yesi dan kita dengar bersama-sama seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sepatah dua patah katanya Kak Dian. Mungkin kita langsung nih ya ke acara inti kita hari ini, yaitu ke Solver Reza untuk membahas mengenai bagaimana sih meningkatkan atau mengetahui potensi kita lebih jauh lagi gitu. Mungkin Solver Reza adalah, saya perkenalkan sedikit kali ya, Solver Reza itu siapa sih gitu. Nah, Solver Reza ini merupakan seorang license solver Stephen. Jadi sudah terlisensi ya Pak Reza sebagai solver di Stephen. Kemudian beliau juga sebagai Master G Coach, kemudian sebagai Eksekutif Directive HNI, dan beliau juga sebagai Certified Trainer BNSP. Gitu. Mungkin beliau sudah sangat ahli di Stephen dan berbagai bidang trainer lainnya. Dan langsung saja saya persilahkan kepada Solver Reza untuk memaparkan mengenai bagaimana sih cara mengenali potensi terhebat yang kita miliki. Oke. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yesika. Saya panggil siapa, Bu Yesika atau Kak Yesika atau Bu Nurma atau Kak Nurma? Boleh Kak Yesika aja, Pak. Oke, Kak Yesika, oke. Baik, saya panggil Kak Dian, Kak Yesika aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Bu Dian Mindasari, Kak Dian, yang di kesempatan kali ini beserta suami memberikan kesempatan dan fasilitas buat saya untuk hadir di room ini. Terima kasih buat Kak Yesika yang sudah bersedia memfasilitasi sebagai moderator yang akan memandu acara kita sampai dengan selesai. Dan terima kasih kepada para Bapak Ibu sekalian yang hadir di room ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama satu demi satu. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini adalah pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga pahala majelis ilmu kita sore hari ini mengalir pula untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga besar kita, untuk pasangan hidup kita, dan juga kaum muslimin secara keseluruhan. Amin. Baik, saya mohon izin untuk share slide ya, Kak Yesika ya. Sehingga aktivitas belajar kita pada sore hari ini lebih powerful dan lebih berkesan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator kita. Nama saya Reza Miladi Fauzan.
Jadi hasil tes Stephen saya feeling introvert ya. Jadi kecerdasan saya merujuk kepada perasaan saya sehingga tipe feeling introvert ini pandai memahami inti perasaan orang lain. Aktivitas saya sebagai lisensi promotor tadi trainer, kemudian solver. Jadi kalau lisensi solver itu dia sudah punya otoritas untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus berat yang berkaitan dengan problem individu dan juga problem keluarga atau problem rumah tangga. Kemudian saat ini hingga tahun 2023 saya diamanahkan menjadi ketua Asosiasi Promotor Stephen. Saya ketua umumnya, yakni satu organisasi yang mewadahi kurang lebih ada 3.500 para promotor Stephen di seluruh dunia. Jadi bukan cuma promotor di Indonesia, tapi juga di Thailand, di Malaysia, kemudian di Turki, di Irak Utara, kemudian di Mesir, kemudian di Singapura, dan beberapa negara lain. Baik, kalau saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih aset yang terpenting ya, aset yang bernilai yang menurut Bapak Ibu paling berharga dalam kehidupan? Oke, silakan Bapak Ibu sekalian mohon memberikan jawabannya lewat chat box ya, gitu. Kira-kira apa sih aset yang penting, aset yang bernilai menurut pandangan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan? Oke, baik, silakan jawabannya. Kalau memang ada yang langsung sampaikan langsung boleh, tinggal raise hand aja. Kalau memang ada yang ingin lewat chat box aja, tolong dibantu moderator untuk membacakan jawaban dari Bapak Ibu yang hadir di room ini. Kesehatan dan waktu nih Pak. Oke, silakan kesehatan dan waktu, apalagi? Betul, kesehatan, waktu itu merupakan aset penting dalam kehidupan. Pendidikan, ya. Pak. Pendidikan adalah investasi masa depan, Pak. Oke, pendidikan luar biasa. Pendidikan merupakan investasi masa depan, sehingga kalau kita berinvestasi di pendidikan, ya, investasi leher ke atas nggak akan ada ruginya, begitu ya. Ada lagi pendapat yang lain? Kayak Sika, apakah ada jawaban lewat chat room-nya? Maaf Pak, nggak bisa dipencet tadi. Ada kesehatan, ilmu, menurut Bu Kalista. Oke, kesehatan ilmu ya menurut Kalista ya. Pak Lofi, kemudian Pak Andri Muhammad mengatakan aset terpenting adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah investasi masa depan. Oke, baik. Ada lagi jawaban yang lain? Belum ada lagi nih Pak. Oke, belum ada lagi. Baik. Nah, kalau menurut pendapat saya, aset terpenting dalam kehidupan itu adalah waktu. Bukan jam dinding ya, bukan jam waker, tapi waktu. Oke. Kenapa waktu merupakan aset terpenting? Karena waktu memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah waktu bersifat unrepeatable. Waktu tidak dapat diulang. Apa yang terjadi misalkan di siang hari tadi, kita tidak bisa mengulang kembali peristiwa yang sudah terjadi. Karena waktu berjalan secara linier. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Sehingga waktu tidak dapat diulang. Yang kedua, kenapa waktu merupakan aset penting? Karena waktu bersifat unsubstitution. Waktu tidak dapat digantikan. Kalau kita kehilangan uang, kita masih bisa cari gantinya. Kalau kita kehilangan mobil, kita bisa carikan penggantinya. Tapi ketika kita telah kehilangan waktu, telah kehilangan kesempatan dalam kehidupan kita tidak bisa menggantikannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya waktu. Kemudian yang ketiga, waktu itu untransferable, waktu tidak dapat ditransfer. Kalau kehabisan uang masih bisa ditransfer, kehabisan uang belanja masih bisa pakai HNI cash lah, kira-kira begitu. Tapi kalau waktu yang habis ya, ketika seseorang telah habis jatah usianya, dia tidak dapat memajukan ataupun memundurkan barang sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa waktu bersifat untransferable, tidak dapat ditransfer.
Bisa nggak ketika seseorang itu katakanlah lagi sakratul maut, kayaknya kuotanya udah habis nih, kuota hidupnya nih. Bisa nggak minta transfer kuota umur ke adiknya atau ke anaknya? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Tentu tidak bisa. Yang keempat, waktu itu unsavable, waktu tidak dapat disimpan. Kalau uang bisa disimpan, kalau ijazah bisa disimpan, harta masih bisa disimpan, tanah pun masih bisa disimpan, properti masih bisa disimpan. Tapi waktu tidak dapat disimpan. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu, menunjukkan betapa berharganya waktu, menunjukkan betapa bernilainya waktu. Bahkan orang-orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Orang-orang Islam mengatakan al-waktu as-saif, waktu itu laksana pedang. Menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya waktu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan satupun ayat dalam Al-Quran, ataupun satupun hujah dalam Al-Quran, ataupun satu surah dalam Al-Quran, kecuali satu surah ini saja, maka cukuplah satu surah ini menjadi petunjuk bagi umat manusia di dunia. Dan ternyata surah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah surah Al-Asr, di mana Allah bersumpah dengan salah satu nama makhluknya, yakni Al-Asr, demi masa, demi waktu asar. Maka pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada nggak sih hal yang lebih penting daripada waktu? Oke, silakan Bapak Ibu sekalian mohon memberikan jawabannya, bisa raise hand langsung jawab saja, atau bisa lewat chat box gitu. Silakan memberikan pendapatnya, komentarnya, tanggapannya berkaitan dengan pertanyaan saya ini. Ada nggak sih hal yang lebih penting, yang lebih berharga daripada waktu? Kesehatan, Pak. Oke, apa kira-kira? Oh, sehat. Oke, baik, luar biasa jawabannya. Sehat lebih penting daripada waktu. Oke. Yang lainnya? Bukan, Pak, dua-duanya maksudnya. Oh, apa tuh dua-duanya tuh? Kesehatan dan waktu kayaknya, Pak. Jadi sama Dan waktu. posisinya. Dan waktu, jadi sehat dan waktu. Oke, yang lain barangkali ada pendapat atau ada gagasan yang lain, ada nggak sih hal yang lebih penting daripada waktu? Kalau sesuatu itu penting, sesuatu itu berharga, pasti aset ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. Pasti Allah bertanya berkaitan dengan akuntabilitas kita dalam menggunakan aset penting ini. Ada nggak sih hal yang lebih penting daripada waktu? Bu Dewi Nur barangkali udah senyum-senyum nih, barangkali mau jawab gitu, boleh? Atau Bu Rafiansah ya, mungkin lagi mikir gitu, jawaban apa kira-kira. Boleh, silakan Bu. Amalan kali Pak. Amalan, Ya? Amalan kita di dunia. Amalan kita di dunia, oh luar biasa jawabannya ya. Tapi bukan itu yang saya maksud Bu ya. Memang kalau yang bertanya enak ya, karena yang bertanya yang bisa, yang kira-kira menentukan jawaban yang pas apa gitu ya. Semua jawaban benar gitu, tapi menurut saya kayaknya bukan itu yang saya maksud jawabannya. Jadi ketika Bapak Ibu menjawab tidak ada yang saya salahkan ya, cuma paling saya hanya mengatakan bukan itu Bu yang saya maksud jawabannya. Oke. Nah, kalau menggunakan cara pandang kami sebagai pegiat Stephen ya, ketika ditanya, kira-kira ada nggak sih hal yang lebih penting daripada waktu? Maka yang lebih penting daripada waktu adalah memahami karakter diri. Saya ulangi. Yang lebih penting daripada waktu adalah bagaimana seseorang dia memahami karakter dirinya. Kenapa demikian? Oleh karena seseorang yang dia punya karakter, punya ketangguhan karakter, memahami karakter dirinya, maka dia akan memanfaatkan umurnya, memanfaatkan usianya, atau memanfaatkan sisa-sisa kehidupannya untuk melakukan kerja-kerja besar dalam kehidupannya, untuk melakukan hal-hal yang terpenting dalam hidupnya.
untuk melakukan kerja-kerja yang bermartabat bagi dirinya. Tapi seseorang yang tidak punya karakter, yang lemah karakternya, maka dia akan menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya, menghabiskan masa-masa produktifnya untuk melakukan kerja-kerja picisan, kerja-kerja yang tidak bernilai, bahkan kerja-kerja yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi ketika ditanya, ada nggak sih hal lebih penting daripada waktu? Ya, ini memahami karakter diri. Maka demikian pula kalau kita memotret ya tipologi manusia atau kepribadian manusia atau karakter manusia akan sangat menentukan bagaimana nasib kehidupannya. Yang pertama, ada karakter manusia atau pribadi, seseorang yang pribadinya seadanya. Dia menjadi pebisnis, bisnis seadanya. Dia bekerja, bekerja seadanya. Ketika dia jadi pelajar, belajar seadanya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi ya. Kalau telinga kiri masih mending, masih bisa nyangkut di otak ya. Jadi belajar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Jadi belum sempat lewat ke otak. Itu pribadi yang seadanya. Yang karakternya seadanya, sehingga kinerjanya seadanya. Dimensi ruangnya, dimensi waktunya seadanya. Yang kedua, ada pribadi yang ada-ada saja. Ada lagi pribadi yang sukanya mengada-ada. Maka mereka yang berpotensi untuk bisa berhasil dalam kehidupan adalah pribadi yang karakternya lebih dari sekedar ada. Yang keberadaannya tidak sekedar ada. Yang keberadaannya memberikan dampak positif bagi banyak orang. Yang kehadirannya dinantikan oleh banyak orang, ketiadaannya banyak orang merasa kehilangan. Ini menunjukkan pribadi yang karakternya lebih dari sekedar ada. Oke, saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu punya anak misalkan, kira-kira di antara anak yang 4 tipologi ini, kira-kira yang paling berpotensi berhasil dalam kehidupannya, kira-kira pribadi anak yang seadanya, yang ada-ada saja, yang mengada-ada, atau yang pribadinya, karakternya lebih dari sekedar ada. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu sekalian? Kalau kayak Sika, kira-kira yang mana? Iya, kayaknya yang hijau ya, Pak ya? Tentu. Yang lebih dari sekedar ada. Tentu yang berpotensi untuk berhasil dan bertumbuh adalah pribadi yang karakternya lebih dari sekedar ada. Ketika dia belajar, tidak sekedar belajar, tapi belajar dengan penuh kesungguhan. Ketika dia berbisnis, tidak sekedar berbisnis, tapi berbisnis dengan bisnis kemuliaan. Ketika kemudian dia bekerja, tidak sekedar bekerja, tapi bekerja dengan penuh kesungguhan. Itulah pribadi yang lebih dari sekedar ada. Jadi kalau seseorang itu ingin mengubah nasibnya, maka ubah dulu karakternya. Jadi karakter menentukan nasib. Lalu pertanyaan, kenapa kok nggak semua orang itu hebat ya? Nah, mereka yang hebat itu seperti apa? Mereka yang hebat itu adalah mereka yang selalu melihat kekuatan dirinya. Mereka yang hebat itu adalah mereka yang fokus pada kehebatan dirinya. Mereka yang hebat itu adalah mereka yang fokus kepada keistimewaannya. Kalau kita punya 2 belah tangan ya, kira-kira tangan yang sering kita gunakan tangan kanan atau tangan kiri, Bapak Ibu sekalian? Yang kanan ya, Pak ya. Yang sering digunakan tangan kanan, tangan kiri. Tangan. Kenapa tangan kanan yang sering digunakan? Dan banyak orang menggunakan tangan kanan. Oh ya. Sunahnya, kalau saya, Pak. Sunahnya atau wajibnya, Bu? Kenapa lebih banyak menggunakan tangan kanan dibandingkan dengan tangan kiri? Karena kita meyakini bahwa otot tangan kanan itu lebih kuat dibandingkan otot tangan kiri. Maka yang kita gunakan adalah yang kuat. Itu yang kita fokuskan. Nah, mereka-mereka yang dalam tanda petik yang masih galau ya, yang masih galau itu adalah yang fokusnya bukan pada kekuatan dirinya, bukan pada kehebatan dirinya, tapi fokus pada kelemahan diri. Contoh misalkan,
Jika seseorang itu sering kali membanding-bandingkan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, maka ini merupakan sumber kegalauan hidup. Coba aja, Bu. Merasa rumput tetangga lebih hijau begitu ya. Pasti galau. Hipertensi naik gitu, gula darah naik. Tetangga beli mobil baru, tensi naik. Ya, gue cuma punya motor doang gitu kan ya. Kemudian tetangga misalkan anaknya jadi hafiz Quran gitu, terus tensi naik gitu. Wah, anak saya cuma hafalnya katakan cuma 2 juz, anak tetangga hafalnya 30 juz. Nah, ketika seseorang itu sering kali membanding-bandingkan kelemahan dirinya atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, maka sejatinya ini merupakan sesuatu yang tidak fair dalam hidup, gak adil dalam hidup, dan itu merupakan sumber kegalauan hidup. Dapat poinnya nggak, Bu? Itu yang akhirnya banyak orang kufur nikmat. Tapi ketika seseorang itu dia fokus pada kekuatan dirinya, fokus kepada kehebatannya, fokus kepada keistimewaan yang dia miliki, ini yang akhirnya membuat orang lebih bersyukur menjalani hidup. Maka ketika seseorang itu membawa kehidupan di jalan syukur, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan untuknya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa fokus pada kekuatan kita? Kita paham keistimewaan kita. Kita mengerti karakter terbaik kita yang merupakan modal kehidupan kita. Maka caranya adalah kenali dulu potensi diri kita. Kenali dulu apa sih kehebatan kita. Kenali dulu apa sih kekuatan utama kita. Kemudian kita fokus mengasah, kita fokus menggembleng apa-apa yang menjadi kelebihan kita, apa-apa yang menjadi kekuatan kita. Kita fokus mengoptimalkan apa-apa yang menjadi keistimewaan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'malu 'ala makanatikum." Berbuatlah sesuai dengan makanan kalian, berbuatlah sesuai dengan keberadaan terbaik kalian, berbuatlah sesuai dengan kemampuan terbaik kalian. Nah, mengapa mengenal potensi diri, mengenal karakter diri merupakan sesuatu yang sangat penting? Oleh karena mengenal potensi diri merupakan daya ungkit yang mampu menghantarkan ikhtiar terbaik seseorang menuju keberhasilan hidupnya. Jadi kalau misalkan dalam hidup kita ingin ikhtiar maksimal, kita ingin menggunakan ikhtiar terbaik kita sehingga kita bisa mencapai best of the best-nya kita, maka lakukan ikhtiar terbaik kita sesuai dengan potensi dan kehebatan, kekuatan yang kita miliki. Sehingga membongkar potensi diri, mengenal potensi diri merupakan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, sejatinya ilmu yang wajib ya bagi orang beriman itu 2 sebetulnya. Yang pertama adalah ma'rifatullah, dia mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua ma'rifatun nafs, dia mengenal siapa dirinya. Kenapa mengenal diri penting banget ya? Karena mengenal diri menjadi jalan bagi seseorang untuk dapat mengenal Tuhannya. Sehingga 2 ilmu yang sebetulnya itu wajib bagi kita. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal karakter. Oke, sampai sini poinnya cukup difahami Bapak-Ibu sekalian? Atau ada pertanyaan atau tanggapan barangkali dari Kak Yesika, silakan. Iya, Kak. Ternyata kalau misalnya kita tahu potensi, kita akan maksimal gitu ya, Kak, di dalam hidup ini gitu. Kalau saya Betul, kita jadi tahu potensi. ikhtiar terbaiknya seperti apa. Sehingga kita bisa ikhtiar 100%. Oke, Kak. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak-Ibu sekalian? Iya, Atau boleh selanjutkan ya? Iya, boleh dilanjutkan dulu sepertinya, Pak. Nah, prinsipnya fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Jadi fenotip itu adalah apa yang tampak pada seseorang saat ini dalam bentuk karakternya, dalam bentuk sikapnya, dalam bentuk keberhasilan hidupnya, dalam bentuk performa kehidupannya, sebetulnya dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor talent, faktor bakat alami seseorang, dan yang kedua dipengaruhi oleh faktor lingkungan, oleh faktor pengasuhan, oleh faktor pendidikan, oleh faktor habitat sosial,
lingkar pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, jika seseorang itu fenotipnya 100%, artinya seseorang mencapai kondisi yang paling optimal dalam kehidupannya, dalam keberhasilan hidupnya, maka genetik bakat itu memberikan kontribusi 20%. Sedangkan lingkungan memberikan kontribusi 80%. Nah, jika seseorang itu fenotipnya misalkan 60%, dia merasa dia belum optimal dalam kehidupannya. Dia merasa, benar nggak sih jalan yang saya pilih ini? Benar nggak sih profesi yang saya jalani ini? Dia merasa belum optimal. Dia merasa fenotipnya hanya 60% saja nilainya. Maka genetik tetap memberikan kontribusi positif 20%. Sedangkan lingkungan memberikan kontribusi 40%. Nah, jika seseorang itu fenotipnya minus 30%, artinya karakternya buruk, prestasi belajarnya buruk, kinerjanya berburuk, performa kehidupannya buruk, minus 30%, maka genetik tetap memberikan kontribusi positif 20%. Sedangkan lingkungan memberikan kontribusi minus 50%. Ini yang disebut dengan salah jurusan, salah asuhan, gitu, salah pergaulan, itu yang disebut dengan positif minus 50%. Lalu apa bedanya antara genetik dengan lingkungan? Kalau genetik itu bersifat tetap, stabil, melekat pada seseorang sepanjang hidupnya, dia tidak akan mungkin berubah. Karena dia merupakan given, pemberian anugerah dari Allah. Sedangkan lingkungan itu kita bisa pilih. Lingkungan itu bisa kita berpindah, lingkungan itu bisa kita ubah, lingkungan kita bisa seleksi, lingkungan kita bisa modifikasi. Nah, Stephen sebetulnya membantu banyak orang untuk membongkar yang 20% genetik ini. Kalau sudah berhasil membongkar potensi genetik yang 20% ini, maka tinggal diselaraskan saja, ditetapkan saja, disesuaikan saja dengan lingkungan, dengan pilihan jurusan, dengan pilihan profesi, dengan pilihan komunitas, dengan gaya belajar, dengan lingkar pergaulan, dengan komunitas yang sesuai dengan genetiknya, sehingga fenotip seseorang itu terus bertumbuh mencapai 100%. Oke, poinnya dapat nggak Bapak sekalian ya? Oke, karena ini berkaitan dengan prinsip ya kayak Sika, kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan lagi atau ingin diperdalam lagi berkaitan dengan prinsip ini, silakan boleh ditanyakan langsung. Mungkin malah aku yang nanya, boleh Pak? Oke, gimana? Iya Pak, kan sebenarnya lebih besar di lingkungan ya Pak. Nah, tapi kenapa 20% ini bisa mempengaruhi yang lebih besar gitu Pak? Oke, nah ini berlaku prinsip Pareto ya, yang walaupun persentase hanya 20%, tapi karena dia stabil, melekat, tidak berubah, sehingga yang 20 mempengaruhi 80%. Oke, Pak. Oke. Contoh misalkan begini ya, kalau bahasa agamanya, setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrahnya itu hanya 20% genetik. Namun orang tuanya lah yang menyebabkan seseorang itu Nasrani, Majusi, Yahudi, atau tetap bertumbuh fitrahnya. Itu 80% lingkungan. Jadi faktor lingkungan penting banget. Tapi kalau kita sudah memahami 20% genetik tadi, maka lebih gampang tuh menentukan lingkungan yang sesuai dengan genetik seseorang tadi, sehingga fenotipnya terus bertumbuh mencapai 80%. Jadi temukan dulu yang 20%-nya. Kalau sudah menemukan yang 20%, baru kemudian menentukan yang 80% lingkungan tadi. Oke, baik Pak. Contoh misalnya gini, kayak Sika. Bukan hanya manusia saja yang punya potensi genetik, bahkan hewan pun juga punya potensi genetik dengan berbagai macam kelebihan yang mereka miliki. Dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, ada hewan yang jagonya, yang hebatnya itu berlari. Apa namanya kira-kira? Citah. Citah, oke. Citah ya namanya ya.
Kalau hewan yang jagonya, yang hebatnya gelayutan apa namanya kayak Sika? Apa mungkin monyet gitu ya, Pak? Monyet tadi ya. Kayaknya mungkinnya ragu gitu ya, yang monyet lah kira-kira gitu ya. Kalau hewan yang jagonya, yang hebatnya terbang apa namanya? Apa, Pak? Burung ya? Oke, burung gitu. Yang jagonya, yang hebatnya berenang? Sika? Ikan. Pintar. TK-nya lulusan mana sih? Jawabannya kok benar semua ya? Baik, kalau kita berikan skor, kita berikan nilai ya, kemampuan ikan berenang berapa kira-kira kayak Sika skornya, nilainya? 102. Berapa? Lebih dari 100% ya. Paling 100 jauh. lah, berarti fenotif ikan sama dengan 100% gitu. Kalau kita berikan skor kemampuan monyet gelayutan, kira-kira berapa skornya? 100. 100 lah, berarti fenotif monyet sama dengan 100. Kalau kita berikan skor, kita berikan nilai kemampuan burung dalam hal terbang, berapa kira-kira skornya? 100 lah, berarti fenotif burung sama dengan 100. Lalu pertanyaan saya, monyet bisa nggak berenang kayak Sika? Bisa. Bisa nggak berenang? Bisa, Pak. Bisa, tapi Bisa lah. tapi manusia, Tapi tak sehebat ikan. Nah, kalau ada monyet sehari-hari pekerjaannya, aktivitasnya berenang terus, nyelam terus sebagaimana ikan. Kira-kira aktivitas hari berganti hari, minggu berganti minggu, masih saja itu monyet berenang-berenang kayak ikan. Lalu muncul pertanyaan saya, kira-kira aktivitas yang dilakukan oleh si monyet tadi makin menghebatkan dirinya atau membuat dia tambah stres? Stres. Tenang, Pak. Makin menambah dia hebat atau tambah stres? Tambah Stres. Kayaknya belum pernah ngeliat monyet stres kali ya, kayak si kayak. Iya. Bisa jadi hebat juga Ya berarti. makin stres lah gitu kan. Kata si monyet, gue menjalani hidup yang gak gue banget gitu. Muncullah kemudian monyet-monyet galau. Kata si monyet sambil nyelam-nyelam gitu, sambil kedinginan, hidup gue gini amat, kata si monyet ya. Nah sebaliknya, ikan bisa nggak melompat-lompat kayak Sika? Nggak bisa, Pak. Bisa lah, belum Bisa pernah di lagi air ya? kita lompat-lompat. Tapi kata Bisa tapi di air. Jadi kelompak-kelompak itu kalau di ini penggorengan itu bisa gitu melompat-lompat ya. Tapi tak sehebat monyet. Nah kalau kita berikan skor, kita berikan nilai ya, kemampuan monyet, kemampuan ikan dalam melompat-lompat, kira-kira berapa skornya? Berapa nilainya kayak Sika? 10 mungkin, Pak. Berapa? 10. Terdengar Dalam tidak? skala 0 sampai 100. Oke, kalau misalkan diberikan skor ya, diberikan nilai ya, kemampuan si ikan melompat-lompat, kira-kira berapa skornya? Berapa nilainya? 10, 20. 20%, mungkin 20%, 25%, udah paling keren 30 ya nilainya gitu ya. Nah, jika ada ikan sehari-hari pekerjaannya, aktivitasnya lompat-lompat terus kayak si monyet ya, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jungkir balik ke depan, jungkir balik ke belakang gitu. Hari demi hari, minggu demi minggu, masih saja tuh ikan lompat-lompat sebagaimana halnya si monyet. Maka pertanyaan saya, aktivitas yang dilakukan oleh si ikan tadi, melompat-lompat tadi, makin menghebatkan dirinya atau membuat dia tambah stres? Stres. Akan cepat Gimana kayak mati Sika? mungkin ya, Pak. Akan cepat mati. Karena nggak ada air juga. Cuma stres doang. Memperpendek umur ya gitu ya. Kayak bikin stres lah, kata si ikan, gue menjalani hidup yang gak gue banget gitu. Muncullah ikan-ikan galau. Kata si ikan, hidup gue gini amat gitu ya. Itu yang akhirnya bikin cepat mati. Karena banyak nyesel dalam hidup gitu ya.
Nah, yang menarik kayak Sika, rupanya si citah, burung, ikan, dan monyet ini mereka satu sekolahan. Nama sekolahnya adalah Animal School, ya, sekolah untuk para hewan. Lalu kepala sekolahnya si jerapah bilang begini, anak-anakku sekalian, kata si jerapah, citah, burung, ikan, dan monyet, jika kalian ingin lulus dari sekolah kami ini, maka syarat kelulusan nilai kalian, nilai rata-rata kalian wajib 60 untuk 4 mata pelajaran utama. Mata pelajaran berlari cepat, mata pelajaran menyelam dan berenang, mata pelajaran lompat dan gelayutan, dan mata pelajaran terbang. Pertanyaan saya, kayak Sika, stres nggak bocah-bocah nih? Iya, stres, Pak. Yang paling stres siapa kira-kira? Saya rasa ikan. Gurunya. Yang paling stres gurunya. Gurunya. Yang pertama paling stres adalah gurunya gitu. Bagaimana cara mendidik si ikan supaya jago terbangnya? Bagaimana cara mendidik burung supaya jago gelayutannya? Bagaimana cara mendidik monyet supaya jago berenang ya? Mungkin problem utama problem guru nih. Setelah gurunya stres, pasti bocah-bocah juga stres. Siswa-siswa paling juga stres juga. Yang paling stres siapa kayak Sika? Semua mungkin ya, Pak. Di masing-masing kelemahannya. Iya, yang paling stres siapa kira-kira di antara citah, burung, ikan, monyet ini? Ikan. Ikan. Karena beda Yang paling dunia. stres ikan lah. Kata si ikan. Jadi gue harus lari-lari gitu kayak si citah gitu. Ngebayangin aja gue nggak bisa. Rupanya karena ibunya si ikan tidak paham karakter genetik si anaknya tadi, ketika pengambilan rapot gitu, ibunya komen, hah? Nah, kok bisa-bisa ya nilai berenang kamu kok 100, sedangkan nilai gelayutan kamu kok hanya 30, nah. Ya sudah. Kalau gitu mulai besok kamu mesti ikut kursus gelayutan. Kira-kira makin menghebatkan si anak ikan tadi atau tambah stres? Tambah stres, Pak. Ya. Kata si anak ikan, mendingan gua mati aja. Ini kan yang akhirnya membuat banyak anak stres ngadepin orang tua ya. Lebih stres dibandingkan menghadapi temannya sendiri. Kenapa? Karena boleh jadi banyak orang tua tidak memahami karakter anaknya tadi, lalu kemudian ditreatment, diperlakukan tidak sesuai dengan karakternya. Ini akhirnya membuat banyak anak merasa stres menghadapi orang tuanya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kok ikan jago berenang? Ikan jago berenang itu karena ikan memiliki potensi genetik yang membentuk fungsi tubuhnya hebat untuk berenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada si ikan, insan, sirip, dan tubuh yang bersisik. Lalu kenapa kok si burung jago terbang? Karena si burung memiliki potensi genetik yang membentuk fungsi jasmaninya hebat untuk terbang. Kenapa demikian? Karena Allah menganugerahkan kepada si burung tubuh yang bersayap. Lalu pertanyaan saya kayak Sika, mungkinkah potensi genetika mereka saling tertukar? Enggak harusnya ya, Pak. Harusnya enggak. Mungkinkah potensi genetika mereka saling tertukar? Misalkan monyet berinsang gitu ya, ikan berbulu. Mungkin nggak kira-kira? Enggak mungkin Tidak ya. mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena potensi genetika itu bersifat given, merupakan anugerah dan karunia dari Allah. Tidak mungkin Allah keliru dalam menetapkan potensi pada setiap makhluk yang diciptakannya. Nah, lalu bagaimana cara kita membongkar potensi genetik manusia? Sehingga kita tahu tuh lingkungan mana yang sesuai dengan talent, dengan bakat alaminya. Sehingga kemudian seorang itu bisa bertumbuh mencapai 100% optimal tadi. Maka salah satu di antara konsep yang mampu membongkar karakter manusia, membongkar potensi manusia. Nah, kalau kita bicara tentang strata genetik, maka strata genetika yang paling tinggi itu adalah gender. Laki-laki dan perempuan itu memang
secara genetik diciptakan berbeda. Kemudian di bawah gender yang disebut dengan mesin kecerdasan, yakni STIFIN, disingkat Stephen. Kemudian yang berikutnya adalah drive kecerdasan, yakni introvert dan extrovert. Nah, jenis kelamin mesin kecerdasan, drive kecerdasan itu genetik, namun bersifat unhereditary. Dia tidak dapat diwariskan. Artinya potensi seseorang itu ditetapkan laki atau perempuan, apapun mesin kecerdasan dan drive kecerdasannya, ini merupakan given-nya, murni merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan strata genetika yang keempat, yakni kapasitas hardware otak seseorang, yakni IQ-nya. Kemudian golongan darah AB, AB, dan O. Kalau kapasitas hardware otak, IQ seseorang, dan golongan darah genetik, namun bersifat hereditary, dia dapat diwariskan. Lalu pertanyaannya, kira-kira kapasitas hardware otak seseorang, IQ seseorang diwariskan dari siapa? Kak Jessica, jawabannya apa kira-kira? Dari ayah ibunya. Ya, Pak. Kalau kapasitas hardware otak diwariskan dari tetangganya. Bukan tetangga. Kalau kapasitas hardware otak IQ itu diwariskan dari jalur ibunya. Mayoritasnya ya. Ibu. Kalau IQ. Jadi kalau misalkan ibunya tuh kepalanya besar ya, maksudnya dahinya besar gitu kan, maka kepala besar si ibu tadi itu akan diwariskan kepada kapasitas hardware si anaknya. Jadi kalau misalkan seseorang tuh IQ besar, itu dua indikator yang paling mudah. Yang pertama kepalanya besar, tingkat kepalanya besar, dan yang kedua pinggulnya besar. Karena pinggul yang besar itu menopang ketika si bayi lahir dari rahim ibunya. Kemudian yang kedua adalah golongan darah. Kalau golongan darah dapat diketahui dari kombinasi golongan darah kedua orang tuanya. Kalau kita menggunakan hukum Mendel kan begitu ya. Kalau bapaknya golongan darah A, ibunya golongan darah B, maka kemungkinan anak-anaknya golongan darahnya apakah, Jessica? AB atau Kalau bapaknya golongan darahnya A, ibunya golongan darah B, kemungkinan anak-anaknya golongan darahnya adalah A, B, dan AB. AB. Nggak mungkin C, nggak mungkin D. Kalau C, D nggak lulus ya. Itu pasti anak orang gitu, nggak ada golongan darah C dan D ya. Jadi kemungkinannya A, B, atau AB. Kalau golongan darahnya O, berarti bukan anak dia, anak tetangga. Ya. Itu menunjukkan bahwa golongan darah itu genetik, namun dapat diwariskan dari kombinasi golongan darah kedua orang tuanya. Misalkan golongan orang tuanya golongan darah A, ibunya golongan darah A, kemungkinan anak-anaknya A, atau O. Ada potensi O-nya. Nah, bagaimana cara kita mengenal diri kita? Maka kenali pusat pengendali diri kita, yakni otak. Kenapa kita perlu membongkar karakter kita, membongkar potensi terbaik kita dengan membongkar cara kerja otak kita? Dikarenakan otak merupakan pusat pengendali diri kita. Sekalipun otak kita hanya 20% saja ukurannya dibandingkan dengan ukuran tubuh kita, tapi yang 20% otak ini mengendalikan yang 80% fisik kita. Betul nggak kira-kira Bu Jessica? Belum tahu Walaupun saya. otak kita ya besaran cuma 20% ya dari total kekuatan tubuh kita, tapi yang 20% ini mengendalikan yang 80%-nya. Iya. Itu yang membuat mengapa otak merupakan fitur terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita pengen tahu apa sih potensi terbaik kita, apa sih kehebatan kita, maka yang kita bongkar adalah, kita uraikan adalah bagaimana cara kerja otak kita.
Karena otak merupakan fitur terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana cara membongkar tadi memerlukan konsep. Konsep yang kali ini saya ingin uraikan adalah konsep Stephen. Jadi Stephen itu singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Jadi Stephen bukan nama orang yang kayak Sika ya, bukan juga nama keripik. Jadi jangan tanya kepada saya, ini Stephen rasanya gurih apa manis gitu ya. Karena Stephen bukan nama keripik, tapi nama sebuah konsep. Nah, mengapa menggunakan konsep Stephen? Karena 3 alasan. Yang pertama, Stephen itu simple. Kenapa Stephen itu simple? Karena dari miliaran manusia yang pernah mendiami bumi ini, Stephen mengkelompokkan manusia, mengkategorisasikan manusia hanya ke dalam 5 tipologi saja. Kenapa 5 tipologi saja? Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah belahan otak yang dimiliki oleh manusia, yakni 5 belahan. Simple, cuma 5. Kalau enggak dia tipe sensing, atau tipe thinking, atau tipe intuiting, atau tipe feeling, atau tipe insting. Kalau saya tipe feeling. Kalau kayak Sika, tipenya apa? Belum pernah coba, Pak. Belum pernah Oke, coba. berarti pasca ini meski tes Stephen dan mengajak Bapak Ibu yang ada di sini itu juga tes Stephen juga ya. Sehingga jadi tahu tuh warnanya yang mana, tipenya yang mana. Iya, Pak. Itu yang membuat mengapa Stephen itu simple. Kalau misalkan kita membagi, mengkelompokkan manusia, misalkan berdasarkan sukunya, misalkan, berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? Ribuan jumlah suku. Kalau saya ingin tanya ke kayak Sika, maaf ya ini, karena kayak Sika kan aktif di bimbel ya, kan saya boleh bertanya juga kepada moderator ya Bu ya. Suku-suku apa yang suka kedamaian? Belum Suku-suku mana yang suka damai? Suku Jawa bukan. Sunda bukan. Suku yang suka damai itu namanya suku Riti ya. Jadi kalau ada yang ribut-ribut, panggil aja suku Riti. Nanti pasti didamain. Oke. Nah, kalau kita membagi manusia berdasarkan bahasa misalkan, berapa jumlah bahasa yang ada di dunia ini? Banyak banget jumlah bahasa. Nggak simple. Gitu. Kalau hewan kan tadi kan gampang tuh diklasifikasi, gampang banget kan gitu kan. Oh, simple lah gitu. Nah, yang kedua, kenapa menggunakan Stephen? Yang kedua karena Stephen itu akurat ya. Kenapa Stephen akurat? Karena Stephen mampu memetakan potensi seseorang itu secara spesifik, bukan secara generik, bukan secara umum, tetapi secara spesifik. Ikan berbeda dengan cita. Sensing beda dengan thinking berbeda dengan insting berbeda dengan feeling. Walaupun mereka sama-sama manusia. Itu yang membuat mengapa akurat. Karena di antara mesin kecerdasan tadi perbedaannya sangat telak banget. Sangat spesifik banget. Sebagaimana misalkan hewan tadi ya, antara cita berbeda dengan burung. Burung berbeda dengan ikan. Ikan berbeda dengan monyet, walaupun mereka sama-sama binatang, walaupun sama-sama hewan. Tapi beda. Itu menunjukkan spesifik tadi. Oke, kalau saya ingin tanya kepada kayak Sika, mohon maaf nih, ini intermezzo aja ya. Hewan-hewan apa yang paling bersih? Sika tahu nggak hewan yang paling bersih? Hah? Kucing. Ikan ya, karena sering ini berenang ya, mandi ya. Bukan. Siapa yang mau jawab? Bu Rafiansa mungkin mau jawab gitu, atau Bu Dian yang paling pintar siapa di sini? Saya tanya, hewan-hewan apa yang paling bersih? Kak Febri gimana? Gejala kebersihan. Oh, Gajah, iya. betul ya, hewan yang paling bersih adalah gajah, betul ya. Cerdas ya. Karena banyak tulisan gajahlah kebersihan. Oke. Tolong kasih hadiah yang jawab gajah ya. Oke, baik.
Kemudian yang ketiga, kenapa menggunakan konsep Stephen? Karena Stephen itu sebagai sebuah konsep aplikatif. Karena dapat menjelaskan, dapat memberikan solusi di bidang apa saja. Itulah kenapa ada banyak aplikasi Stephen ya dalam penerapan kehidupan kita. Ada Stephen Human Resources, ini kalau dalam perusahaan, ada Stephen Produksi, kalau di manufaktur ya, ada Stephen Business, Stephen Finansial, Stephen Health, Stephen Jomblo, Stephen Learning, Stephen Parenting, studi rumah, couple, spiritual, dan lain sebagainya. Jadi mau jomblo ada solusinya. Kalau untuk pasangan rumah tangga ada solusi Stephen Couple. Kalau berkaitan pola asuh ada Stephen Parenting. Kalau memahami gaya belajar anak ada Stephen Learning. Memahami bagaimana cara mengajar yang paling nyaman sesuai kekuatan terbaik si guru ada Stephen Teaching. Kalau ingin pola hidup sehat ada Stephen Health. Kalau mau investasi ada Stephen Finansial. Kalau ingin naikkan makanan spiritualitas ada Stephen Spiritual. Kalau bagaimana mengoptimalkan peran sebagai ibu rumah tangga, ada Stephen Suri Rumah. Jadi ada banyak hal yang dapat dibedah dengan menggunakan konsep Stephen. Sehingga Stephen sebagai sebuah konsep palu gada. Apa lu mau, gua ada. Artinya ada banyak solusi yang bisa kemudian kita bedah dengan menggunakan konsep Stephen ini. Lalu siapa penemu konsep Stephen? Yaitu Farid Poniman. Jadi orang Indonesia ya. Jadi penemu Stephen ini orang Indonesia. Beliau kelahiran Pamekasan, Madura ya. Apa sih yang membuat Farid Poniman ini luar biasa ya, dan saya kebetulan belajar 28 hari bersama beliau, camp ya, karantina. Nah, kekuatan utama ayah Farid Poniman ini, beliau memiliki kekuatan pada gagasan yang jernih. Gagasannya original, logis, mendasar. Dan gagasannya selalu kontekstual serta melampaui batas-batas pemikiran kontemporer. Nah, ini testimoni saya kepada Ayah Farid sebagai guru kami gitu dalam mempelajari keilmuan Stephen. Beliau sangat kontekstual, beliau sangat jernih, original, logis, bahkan melampaui batas-batas pemikiran kontemporer. Nah, menurut konsep Stephen, manusia memiliki 5 belahan otak. Jadi ada otak kiri bagian bawah, limbi kiri. Ada kiri bagian atas, ya neokorteks kiri, ada kanan bagian atas, neokorteks kanan, ada kanan bagian bawah, limbik kanan, dan ada otak belahan tengah. Nah, setiap belahan otak yang manusia miliki tadi memiliki fungsi dasar otak yang berbeda-beda. Kalau otak kiri bagian bawah, fungsi dasar otaknya adalah fungsi indrawi, disebutnya sensing, sensoring. Nah, kalau belahan otak kiri bagian atas, neokorteks kiri, fungsi dasar otaknya fungsi logika berpikir. Disebutnya thinking. Nah, belahan otak kanan atas atau neokorteks kanan, fungsi dasar otaknya fungsi intuisi imajinasi. Disebutnya intuiting. Sedangkan belahan otak kanan bawah atau limbik kanan, fungsi dasar otaknya adalah fungsi perasaan. Disebutnya feeling. Sedangkan otak belahan tengah itu dari mulai batang otak ya, turun ke bawah sampai dengan tulang ekor. Pada otak belahan tengah dia tidak memiliki selaput pembungkus sel otak sehingga sel-sel otaknya terurai. Karena belahan otak tengah ini dia menghubungkan belahan otak kanan dan belahan otak kiri dan menjadi penyangga keempat belahan otak yang lain, sehingga fungsi dasar otak belahan tengah disebut fungsi keserbabisaan, insting, disingkat Stephen. Nah, dalam konsep Stephen ini diyakini bahwa setiap manusia hanya memiliki satu belahan otak yang dominan. Bisa jadi yang dominan adalah limbik kirinya, ataukah neokorteks kirinya, ataukah neokorteks kanannya, atau limbik kanannya, atau otak belahan tengah. Nah, karena Stephen meyakini bahwa hanya ada satu belahan otak yang dominan, hanya ada satu belahan otak yang memimpin, hanya satu belahan otak yang menjadi rezim otaknya, sehingga Stephen ini menganut konsep single intelligence atau kecerdasan tunggal. Dalam konsep single intelligence diyakini bahwa setiap manusia hanya memiliki satu jenis kecerdasan yang dominan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah jenis-jenis kecerdasan yang lain yang dimiliki oleh manusia? Apakah mereka tidak bekerja? Mereka bekerja, hanya saja cara kerjanya adalah dengan
mendukung, menyokong, mensupport kecerdasan yang dominan tadi. Oke, sampai poin ini jelas ya. Jadi Stephen ini menganut aliran single intelligence atau konsep kecerdasan tunggal dan bukan multiple intelligence. Dalam konsep multiple intelligence, bahwa setiap manusia itu memiliki 2, 3, atau bahkan 4 jenis kecerdasan. Kelemahannya apa multiple intelligence-nya? Kelemahannya adalah confused, membingungkan. Lalu yang terhebat yang mana? Yang menonjol yang mana? Yang unggul yang mana? Multiple intelligence tidak dapat menunjukkan itu. Oke, kita masuk Stephen sebagai alat tes. Nah, Stephen sebagai alat tes sebetulnya hanya 2 hal saja yang diukur. Yang pertama, dari 5 belahan otak yang manusia punya, yang dominan yang mana, yang sekaligus menjadi mesin kecerdasannya. Kemudian yang kedua, dari belahan otak yang dominan tadi, lapisan otak yang dominan itu berwarna apa, berada di mana. Nah, dari 2 informasi inilah kemudian dapat kita bongkar, dapat kita kuak ribuan informasi yang berkaitan dengan karakter genetik seseorang. Oke, sampai poin ini barangkali ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Mohon dipandu. Iya. Bapak Ibu, apa ada yang ingin Silakan. berkomentar dulu atau bertanya? Lanjut, Pak. Apa cukup jelas seperti Oke, lanjut ya. Mm-mm. Kalau di forum ini diam itu emas ya. Diam itu emas. Tapi berbicara itu permata. Lebih mahal mana ya, emas atau permata? Gitu. Jadi kalau pas saya jawab, mohon memberikan pertanyaan ya, jangan diam aja. Oke, kita lanjut ke bagian inti kita. Nah, jika seseorang itu dominan otak kiri bagian bawah, maka mesin kecerdasannya, kayak Sika, disebut sensing. Ulangnya apa? Sensing. Sensing, oke. Mesin kecerdasan sensing ini, kecerdasannya merujuk pada panca inderanya. Itu yang membuat mengapa tipe mesin kecerdasan sensing cenderung konkret, praktis sesuai dengan jangkauan panca inderanya. Nah, jika hasil tes Stephen adalah SI ya, sensing introvert, yang berarti mesin kecerdasannya sensing dengan drive kecerdasan introvert, maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah memory quotient, kecerdasan daya ingat. Itu yang membuat mengapa tipe ini memiliki kapasitas memori yang besar. Nah, jika seseorang itu hasil tes Stephen adalah SE, sensing extrovert, yang berarti mesin kecerdasan sensing dengan drive kecerdasan ekstrovert, maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah physical quotient, kecerdasan fisik. Nah, mengapa fisik merupakan bagian dari jenis kecerdasan? Oleh karena sel-sel otot kita mampu menyimpan memori yang disebut dengan myelin. Jadi semakin seseorang itu sering berlatih, maka semakin mahir dirinya. Itulah kenapa dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, dikatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kelak nanti di yaumin akhir, yang berbicara bukanlah mulutmu, tapi tangan-tanganmu, kaki-kakimu, dia akan berbicara. Kenapa? Karena sel-sel otot kita mampu menyimpan memori. Nah, seseorang dengan mesin kecerdasan sensing, chemistry suksesnya yang menjadi basis keberhasilan hidupnya dan sekaligus menjadi orientasi genetiknya adalah sukses harta. Mengapa? Karena harta, rumah, kendaraan, uang, fasilitas, perhiasan, penampilan lebih mudah dijangkau oleh panca indera seseorang. Jadi mesin kecerdasan sensing tadi suksesnya sukses harta. Berarti seseorang dengan mesin kecerdasan sensing berbakat jadi orang kaya. Ingat loh, bakatnya ya. Artinya bakatnya bakat orang kaya. Kalau sensing, anak sensing nggak kaya, ya tinggal tanya, nah sensingmu kau kemanakan saja nak? Harusnya kamu tuh jadi orang kaya gitu ya. Tapi kenapa kau nggak kaya-kaya? Berarti kau belum menggunakan potensi yang menjadi kelebihan dan kekuatan utamamu. Nah, bagaimana dengan seseorang yang dominan otak kiri bagian atas? Kalau otak kiri bagian atas atau neokorteks kiri,
Mesin kecerdasannya disebut thinking. Ulangi apa, Bapak Ibu sekalian? Thinking. Thinking, oke. Nah, thinking kecerdasan yang merujuk kepada logika berpikirnya. Itu yang membuat mengapa tipe thinking cenderung mengandalkan pikiran logisnya. Jadi yang logis-logis aja diterima, yang nggak logis-logis itu nggak masuk di otaknya dia. Dia memfilter informasi. Kemudian objektif ya, jika sesuatu itu benar, dia akan nyatakan itu benar. Jika itu sesuatu salah, dia akan nyatakan itu salah. Tidak ada gray area, tidak ada area abu-abu bagi tipe thinking. Kemudian tipe thinking itu efektif, dia mengukur betul nilai waktunya. Nah, jika seseorang itu hasil tes TV ini adalah thinking introvert TI, maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah technical quotient, kecerdasan teknik. Itu yang membuat mengapa tipe ini analisanya mendalam. Namun jika seseorang itu hasil tes TV adalah thinking extrovert atau TE, maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah logical quotient, kecerdasan dalam hal berlogika. Seingat saya, Bu Dian Mindasari ini beliau hasil tes TV ini adalah TE, thinking extrovert. Jadi kalau Bapak Ibu menitipkan anaknya supaya jadi pinter ya, kasih ke Kak Dian ini. Karena thinking extrovert ini memang kekuatan utama, dia termasuk tipe orang yang pandai dengan menggunakan kelogisannya. Nah, seseorang dengan mesin kecerdasan thinking ini, chemistry suksesnya adalah sukses tahta, jabatan, posisi, karir, pangkat, otoritas, wewenang. Itulah capaian suksesnya seseorang dengan mesin kecerdasan thinking. Jadi kalau misalkan punya anak tipenya thinking extrovert, kalau bicara top profesinya, top CEO. Orang sukses juga Itu ya, Pak. direktur utama. Kenapa? Bakat orang Kalau kaya CEO juga. terbaik itu thinking extrovert. Jadi kalau punya perusahaan semacam Google, Amazon.com gitu, terus siapa sih kira-kira jadi direktur utamanya gitu? Cari yang thinking extrovert. Nah, bagaimana dengan seseorang itu yang dominan otak kanan bagian atas? Kalau kanan bagian atas, mesin kecerdasannya disebut intuiting. Ulangnya apa, Bapak sekalian? Intuiting. Intuiting. Nah, intuiting kecerdasan yang merujuk kepada indera keenam. Kalau sensing kan panca indera, yang tangible asset, yang tampak, yang terlihat kasat mata gitu ya. Kalau intuiting itu yang intangible asset. Apa itu? Ilmu. Apa itu? Gagasan, ide, kreativitas, konsep. Sehingga membuat tipe intuiting ini cenderung terkonsep, cenderung berpikir jangka panjang, cenderung optimistik. Nah, jika hasil tes TV ini adalah II atau intuiting introvert, maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah creativity quotient, otak kreatif yang dominan bekerja. Namun ide-ide yang dihasilkan, gagasan-gagasan yang dihasilkan adalah gagasan-gagasan yang original, gagasan-gagasan yang genuine. Dia benar-benar create something new, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau bahkan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, bagaimana dengan seseorang yang hasil tes TV-nya adalah IE atau intuiting extrovert? Maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah spatial quotient, kecerdasan meruang. Sama-sama kreatif sebagaimana intuiting introvert, hanya saja pada IE, intuiting extrovert ini, ide-ide yang dihasilkan itu melalui proses perakitan ide. Dia punya ide A sebagai mastermind-nya, di luar dirinya ada ide B, diserap ide dari luar, kemudian dirakit ulang, dibongkar pasang dengan idenya, dia ciptakan ide baru yang lebih berkualitas, ide baru yang lebih bernilai. Seseorang dengan mesin kecerdasan intuiting ini, chemistry suksesnya adalah sukses kata, sukses ilmu, sukses karya, sukses konsep, sukses legacy, warisan kebaikan. Nah, bagaimana dengan seseorang yang dominan otak kanan bagian bawah atau lebih kanan? Seseorang yang dominan otak kanan bagian bawah, mesin kecerdasannya disebut feeling. Ulangi apa, Bapak-Ibu sekalian? Feeling. Feeling, oke, baik. Feeling kecerdasan yang merujuk kepada perasaannya. Itu yang membuat mengapa tipe feeling mengandalkan perasaannya, menggunakan perasaannya.
Nah, seseorang dengan mesin kecerdasan feeling ini, jika hasil tesnya adalah FI atau feeling introvert, maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah emotional quotient, kecerdasan emosi. Nah, jika seseorang itu hasil tes feeling ada FE, feeling extrovert, maka jenis kecerdasan seseorang itu adalah social quotient. Dia hebat dalam hal membangun hubungan sosial dan juga hubungan persahabatan. Feeling chemistry suksesnya adalah sukses cinta. Banyaknya pendukung, banyaknya followers, banyaknya jamaah, banyaknya fans, banyaknya pengikut, banyaknya loyalis, banyaknya konstituen. Itulah capaian suksesnya tipe feeling. Nah, muncul pertanyaan, emangnya bisa hidup pakai cinta doang? Kalau bagi saya yang feeling, duit itu penting, tapi cinta jauh lebih penting. Nah, kalau seseorang misal tipenya feeling, udah fokus aja di feelingnya gitu kan. Perbanyak aja pendukung, perbanyak aja jamaah, perbanyak aja mitra gitu. Ntar juga bonus datang. Jabatan datang gitu kan ya. Ilmu datang. Feeling itu malas mikir sebetulnya ya. Tapi kalau setiap seminggu saya melayani konseling gitu kan, konseling seminggu 4 kali, memaksa saya mikir gitu, sehingga tampak saya cerdas gitu. Padahal saya malas mikir. Jadi kalau misalkan feeling memperbanyak jumlah pendukung, memperbanyak jumlah mitra, memperbanyak jumlah klien gitu, yang setiap seminggu curhat 4 orang gitu, lama-lama juga kata akan datang, ilmu akan datang. Kalau seseorang tuh tipe sensing gitu, udah fokus aja kejar sensingnya. Fokus aja jadi orang kaya, entar juga cinta akan datang, jabatan bakal datang, ilmu bakal datang. Pak Reza, Oke. izin mengingatkan mungkin waktunya sekitar 2-3 menit lagi. Oke, siap. Tinggal satu mesin kecerdasan lagi nih. Siap. Nah, jika seseorang itu dominan otak belahan tengah, maka mesin kecerdasannya disebut insting. Ulangi apa, Bapak sekalian? Insting. Insting. Nah, insting kecerdasan yang merujuk kepada indera ketujuh. Bedanya apa nih indera ketujuh dengan indera keenam? Kalau indera keenam untuk menghasilkan sebuah ide atau gagasan, dia mesti memfokuskan pikirannya dulu. Dia mesti mengkontemplasikannya dulu. Dia mesti membenarkan gagasannya dulu. Dia mesti mematangkan idenya dulu. Tapi kalau pada indera ketujuh, ide gagasan justru datang secara spontanitas. Datang secara tiba-tiba. Nah, karena insting tidak memiliki lapisan pembungkus sel otak, sehingga tidak ada insting introvert-extrovert. Karena pada otak insting, dia tidak memiliki lapisan pembungkus sel otak. Jenis kecerdasannya altruist quotient, kecerdasan dalam hal berkorban. Nah, karena insting berada di tengah tadi, sehingga mesin kecerdasan insting ini dilengkapi dengan kemampuan serba bisa. Walaupun kelemahannya adalah serba tanggung. Tahu banyak hal tapi tidak mendalam. Karena otaknya otak generalis. Nah, seseorang dengan mesin kecerdasan insting ini, chemistry suksesnya adalah ingin selalu happy, ingin selalu bahagia. Bagaimana cara insting mendapatkan kebahagiaannya? Cara insting memperoleh kebahagiaannya adalah dengan membahagiakan orang lain. Nah, silakan Bapak Ibu menilai gambaran dirinya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk tipe mesin kecerdasan yang mana? A. Sensing, B. Thinking, C. Intuiting, D. Feeling, ataukah E. Insting? Silakan tebak-tebak buah manggis. Yang mana kira-kira tipenya? Cocok-cocok ya. Iya Bapak Ibu boleh nih kalau mau. Oke, bisa langsung dijawab dipandu moderator atau lewat chat room, silakan. Ya. Terserah moderator nih. Bisa nih kalau yang malu mungkin boleh di chat Zoom, atau kalau yang mau langsung nih bicara bisa langsung di on mic. Mungkin dari Kak Febri nih. Ngajar Arehan boleh nih, kalau Kak Dian kan sudah ketahuan ya. Karena sudah Kak Febri feeling kayaknya. Kak Febri apa kira-kira nih? Saya merasa kayak feeling bener Kak, kalau untuk kayaknya sih kayaknya. Feeling. Oke. Kalau mungkin Ibu Kalista.
Kira-kira kalau setelah mendengar penjelasan Solver Reza, yang mana nih yang dominan? Kak Febri feeling, Kadian tadi Karena thinking ya cuma Kak? hanya ada 5 kemungkinan ya kayak Sika ya. Kalau nggak sensing, thinking, intuiting, feeling, atau instinct. Tapi kalau 5-5-nya enggak gitu, berarti nggak punya otak. Ya. Iya. Nah, cuma ada 5, nggak mungkin. Ini yang kelima aja insting udah nyangkut-nyangkut sampai ke tulang belakang ya, gitu ya. Saking nggak ada tempat lagi gitu. Iya nih ada pertanyaan nih Kak. Kak Reza, kalau yang tengah itu insting berarti ya? Kira-kira kalau menurut Mas Febri, Pak Danu ini termasuk tipe yang mana nih Pak Danu? Kalau untuk Kak Danu, Iya, kalau untuk Kak Danu masuk ke mana ya? Kak Danu memang kalau menurut saya juga feeling juga termasuk kayaknya Kak Danu ya Kak. Apa ada tes ya Kak? Feeling. Iya betul. wah, Iya Kak Danu menurut oke saya. betul. Bisa nebak. Kalau ini Kak Febri kira-kira kayak Sika yang mana? Tipe yang mana kayak Sika nih? Dia bingung nih kayaknya dari tadi itu. Oke sih Kak. Ya. Sama Gimana kalau kira-kira? menurut saya sih kayak Sika masuk ke feeling juga Kak. Jadi semuanya feeling semua aja ya mendingan ya. Feeling so good. Iya memang kalau Kak Dian memang lebih ke logika sih kalau Kak Dian memang. Karena dia matematis ya mungkin. Jadi otaknya ada angka-angkanya di ini ya jidatnya ya. Betul. Berpikir logis semua. Angkanya itu pasti Kak. Ada pasti ya, tidak ada gray area ya. Gitu. Oke, baik kalau memang Bapak Ibu penasaran gitu, sebetulnya kalau bicara tentang tes Stephen sebenarnya sederhana banget gitu. Oh iya, ini Jadi ada caranya Ibu sebenarnya Kalista cuma juga masih galau nih Pak Reza. Ada di kolom galau chat. ya, oke. Jadi cara tesnya gimana? Cara tesnya menggunakan biometrik ya. Kalau biometrik beda dengan psikometrik. Kalau psikometrik dia menggunakan pencil and paper test, mesti menjawab banyak pertanyaan, kemudian menggunakan metode wawancara yang mendalam dan observasi. Itu disebut dengan psikometrik. Nah, Stephen menggunakan pendekatan biometrik. Nah, kalau biometrik cukup menempelkan salah satu di antara bagian tubuh seseorang saja, gitu, yaitu menggunakan sidik jarinya. Tesnya gampang gitu, tes cuma 1 menit aja, tes 1 menit, kemudian dalam hitungan 3 menit sudah dapat diketahui hasil tes Stephen-nya. Dan tes Stephen ini murah banget ya. Kalau saya tanya ini, pada saat tes Stephen berapa harganya? Saya bilang murah banget. Kenapa murah banget? Karena tesnya 500.000, tapi manfaatnya seumur hidup. Jadi kalau beli kalender, berapa kalender harganya? Murah banget gitu. Kenapa? Karena beli 1 kalender buat dipakai 1 tahun itu awet gitu ya. Nah, tes Stephen ini cuma investasi 1 kali saja, tapi manfaatnya dapat digunakan sepanjang hidup kita. Sehingga ketika ditanya tes Stephen harganya berapa, saya bilang murah banget. Nah, informasi dasarnya apa? Nanti dapat diketahui jenis kecerdasannya, diketahui cara belajarnya, cara meningkatkan menyemangati belajar si anak tadi kalau untuk anak kita, kemudian chemistry suksesnya apa, kalau dia memilih karir sebaiknya pilih karir mana, kalau pilih jurusan sekolah baiknya IPA, IPS atau bahasa misalkan. Terus kelebihannya apa, perlu keberhasilannya apa, pengharapannya apa, tipologi fisiknya seperti apa, kemudian organ tubuh yang dominan itu yang mana, kemudian profesi yang sesuai dengan karakter, talent, bakat alami anak-anak kita itu apa gitu, sehingga kita tidak salah mengarahkan pilihan profesi ataupun pilihan jurusan kuliahnya. Nah, ini contoh ringkasan reportnya akan seperti ini nanti. Ini untuk sensing extrovert, kemudian dengan feeling extrovert. Karena sensing chemistry-nya harta, logonya ada duit ya, 200.000 rupiah merah dalu ya, sensing itu. Kalau feeling itu hijau. Nah, kalau sudah tahu hasil tes Stephen-nya, maka lebih mudah untuk menentukan karpet merahnya dan melakukan langkah fokus 1 hebat. Contoh misalkan begini, Bu. Kalau seseorang itu misalkan dikaruniai Allah anaknya mesin kecerdasannya sensing, bagaimana cara orang tua mengarahkan jangka panjangnya si anak tadi? Ya, orang tua akan mengatakan kepada anak dengan tipe sensing tadi, jadilah kamu orang kaya yang dermawan dengan kerja kerasmu. Jadi dimensi aksinya kerja keras kalau sensing. Kalau nggak kerja keras nggak kaya. Kalau thinking, jadilah kamu penguasa, jadilah kamu pejabat, nak. Yang adil ya nak,
yang efektif ya anak dengan kerja cerdasmu. Jika seseorang kemudian dianugerahi anak dengan mesin kecerdasan intuitif, cara mengarahkannya bagaimana? Jadilah kamu pengusaha anak yang menginspirasi dengan gagasannya, dengan idemu, dengan ilmumu, dengan kerja kuantummu, dengan daya terobosmu. Nah, kalau feeling, jadilah kamu pemimpin nak, pemersatu ya nak, dengan kerja empatikmu. Kalau insting, jadilah kamu tokoh pendamai dengan kerja ikhlas. Jadi enak tuh mengarahkan. Jadi kalau kita punya 4 anak, ternyata anak kita 4-4-nya mesinnya berbeda-beda, ya indikator suksesnya beda-beda dong. Ada anak yang pinter tapi kurang kaya gitu. Ada yang kaya tapi kurang pinter gitu kan ya. Ada yang kagak kaya tapi temennya banyak gitu kan ya. Relasinya banyak gitu, pengaruhnya besar. Ada yang kaya gitu kan ya, tapi ada yang kaya tapi kurang ilmu gitu. Nah, masing-masing anak basis keberhasilannya berbeda-beda. Beda-beda, mungkin kalau punya 4 anak dengan MK berbeda-beda, ya masing-masing yang menjadi karpet merahnya tentu berbeda-beda. Nah, terakhir Rasul Muhammad SAW bersabda, tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ditanya 5 perkara. Yang pertama, yang Allah tanya, aset yang paling penting tadi itu, umurmu kau gunakan buat apa? Karena aset terpenting ini akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, masa mudamu kau habiskan buat apa? Ya. Masih lanjut. Jam berapa, Bun? Pak Reza. Perlu dipertajam lagi, saya kembalikan kepada Kak Jessica. Oke, terima kasih Pak Reza atas pemaparannya nih. Wah, jadi kita punya pandangan ya, pandangan mengenai diri kita gitu. Ternyata ya kita memang diciptakan berbeda dan suksesnya pun berbeda gitu. Nah, kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi nih untuk mungkin proses tanya jawab ya Pak Reza. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini bisa saya bacakan mungkin pertama dari Ibu Kalista. Mungkin ini masih bingung tadi Pak, yang saya bilang masih bingung karena bagi kita pribadi belum tentu sama pikiran orang lain. Lalu bagaimana kita cara kita mengetahui kita tuh mesinnya yang mana yang dominan itu. Dan mungkin yang kedua, bisakah seseorang itu memiliki mesin lebih dari satu, mungkin yang dominan gitu ya Pak? Lebih dari satu yang dominan, seperti itu Pak Reza. Kalau saya jawab ya, Jessica. Yang pertama, bagaimana cara tahu hasil tes TV-nya? Memang kalau ingin tingkat akurasinya di atas 95%, memang mesti tes TV tadi. Tapi kalau misalkan ingin duga-duga aja gitu kan ya, kita minta pendapat orang lain, ya tingkat akurasinya rendah, paling hanya 40% aja. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan keliru. Itu kalau menentukan MK lebih mudah ya, karena cuma 5 pilihan. Tapi kalau menentukan jenis kecerdasan ada 9 pilihan, lebih kompleks lagi. Itulah kenapa asesmen jadi penting banget. Kemudian yang kedua, bisa nggak sih seseorang itu memiliki mesin lebih dari satu? Enggak. Kenapa kok meski ada satu yang dominan nih? Pertanyaannya. Kenapa nggak 2 mesin aja? Kenapa harus 1? Karena yang dominan tadi tugasnya apa? Tugasnya memimpin. Tugasnya mengharmonisasi kerja keempat belahan otak yang lain. Itulah mengapa mesti ada satu yang dominan. Kalau ibarat sholat berjamaah, hanya satu yang jadi imam, 4 makmum. Tidak mungkin ada 2 imam yang memimpin, yang dominan. Pasti harus ada satu imam yang memimpin. Sisanya hanya mendukung saja sebagai makmum. Itulah kenapa dalam konsep Stephen memang dari 5 belahan otak yang manusia miliki hanya ada satu yang dominan. Nah, berkaitan dengan belahan otak yang lain, apakah belahan otak yang lain tidak ada energinya, tidak ada kerjaannya? Mereka bekerja, tapi persentase kerjanya tidak 100% sebagaimana pada belahan otak yang dominan. Contoh misalkan saya feeling. Ketika seseorang itu mesin kecerdasannya feeling, maka persentase kerjaan logis pada otak kanan bawah itu 100% di feelingnya. Tapi di thinkingnya saya, di otak kiri atas saya atau neokorteks kiri saya hanya ada 20%.
Itu yang membuat kalau orang feeling kalau lagi baper malas mikir. Itu kan yang saya bilang, katakan orang feeling tuh jarang mikir gitu. Tapi ketika kemudian dia berhadapan dengan klien, berhadapan dengan konstituennya, berhadapan dengan mitranya gitu, dan melayani dengan empatik tadi, nanti akan memacu kok belahan otak yang lain, mereka bekerja mendukung feelingnya. Thinkingnya akan teraktivasi, intuitingnya akan teraktivasi, sensinya juga akan teraktivasi, instingnya pun akan teraktivasi. Sehingga totalnya bisa mencapai 300%. Oke, poin dapat ya, kayak Sika ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Reza. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Mulyadi. Apakah materinya bisa di-share untuk dipelajari lebih lanjut? Kalau saya biasanya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, kalau memang ada hal yang tidak difahami, biasanya sih pasca seminar saya masih beri kesempatan, kalau memang ada yang digali lagi, bisa langsung digali ya, maksimal 2 pekan dari kegiatan hari ini. Misalkan saya masih belum puas nih, misalkan dengan jawabannya, silakan nanti di form evaluasi, silakan teman-teman sampaikan tuh, kira-kira ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan konteks materi yang dipaparkan pada sore hari ini. Oh, berarti nanti ada form yang akan dibagikan ya, Pak? Ya, ada form evaluasi yang akan teman-teman isi gitu, sehingga nanti di form evaluasi kalau memang ada pertanyaan yang belum tuntas atau belum sempat diuraikan, nanti bisa disampaikan lewat form evaluasi tadi. Oke, terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Andri. Apakah dengan metode menganalisis ini menjadi asesmen utama itu akan akurat gitu Pak? Dengan metode Stephen ini? Ya, kalau misalkan Stephen sebagai alat tes, dari pengalaman saya pribadi ya, sejak tahun 2015 saya menjadi pegiat Stephen. Sepengetahuan saya ini asesmen Stephen ini asesmen yang paling powerful ya. Yang paling powerful ya. Jadi untuk identifikasi awal itu powerful banget. Untuk tahu jenis kecerdasan itu menggunakan asesmen Stephen itu jauh lebih spesifik ya, lebih dalam. Contoh misalkan begini ya. Kalau saya melihat metode misalkan multiple intelligence. Di multiple intelligence itu kalau bicara yang logik ya, itu disebut kecerdasannya adalah logical mathematical. Betul ya, Kak Jessica? Iya, di multiple intelligence sebenarnya membahas poin-poin yang ada di Stephen juga ya, Pak? Oke, tetapi di Stephen ada 2 jenis kelogisan. Di multiple intelligence hanya ada logical mathematical. Hanya ada 1 jenis kelogisan. Dan logical mathematical itu lebih tepat letak kedudukannya untuk thinking extrovert. Nah, kalau Stephen kan ada 2 jenis kelogisan. Thinking introvert, logisnya mendalam, analisis mendalam. Kemudian kalau thinking extrovert, kelogisan yang meluas, ekspansif. Oke. Di multiple intelligence itu ada ada kecerdasan spasial, betul nggak? Iya Pak, ada. Kecerdasan spasial. Tapi tidak ada creativity quotient. Di Stephen itu ada 2 jenis kreativitas. Ada kreativitas murni, ada yang kreativitas hasil perakitan ide. Di multiple intelligence hanya ada kecerdasan spasial. Tapi tidak ada kemudian kreativitas murni tadi. Jadi berarti kalau spatial quotient lebih ke intuiting extrovert, tapi pada intuiting introvert itu tidak tergali habis. Itu yang membuat kadang-kadang kalau di lapangan gitu, ini logiknya logik kayak gimana? Logik yang mendalam atau meluas? Kreatifnya kreatif yang murni atau assembling ide? Berarti ada 2 jenis kelogisan dan ada 2 jenis kreativitas. Itu yang membuat mengapa Stephen lebih tajam, lebih spesifik gitu dalam membedah jenis kecerdasan. Lalu muncul pertanyaan, kalau natural quotient itu masuk di mana? Kecerdasan natural itu masuk pada insting. Kalau musikal, kecerdasan musikal itu masuk pada insting. Itulah kenapa insting itu dilengkapi dengan kemampuan serba bisa. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya bisa ya, maksudnya kan kita pahamnya nih banyak kecerdasan gitu. Nah, itu sudah bisa dibedah lebih tajam lagi di Stephen gitu. Nah, dan yang menarik adalah kayak Sika, Stephen sebagai konsep ini sudah final.
Artinya tidak akan mungkin ditemukan mesin kecerdasan yang ke-6 dan tidak akan mungkin ditemukan jenis kecerdasan yang ke-10. Berbeda dengan multiple intelligence, pada awalnya cuma 8. Terus kemudian naik nambah jadi 9. Sekarang kalau tidak salah sudah 10 atau 11 gitu. Berarti kan belum final nih berkaitan dengan jenis kecerdasan. Tapi kalau di Stephen berkaitan dengan jenis kecerdasan itu sudah final. Artinya tidak akan mungkin ditemukan jenis kecerdasan yang ke-10. Dan tidak akan mungkin ditemukan mesin kecerdasan yang ke-6. Nah, sehingga untuk asesmen awal menjadi sangat powerful banget. Baik, terima kasih Pak Reza atas jawabannya dan terima kasih juga Bapak Ibu atas pertanyaannya. Nah, mungkin masih banyak nih yang mengganjal gitu ya, mungkin di Bapak Ibu. Nah, itu bisa nih Bapak Ibu diisi di form evaluasinya untuk bisa ditanyakan kembali dan mungkin nanti akan direspon oleh Pak Reza ataupun tim Stephen dari Pak Reza. Gitu ya Pak Reza ya? Jadi kalau misalkan diketahui mesin kecerdasan nanti lebih mudah Bu. Misalkan anaknya tipenya feeling. Diketahui misalnya jenis gaya belajarnya seperti ini. Sehingga ketika punya tutor atau punya guru atau punya mentor, lebih mudah bagaimana cara men-treatmentnya sehingga aktivitas belajar bagi si anak tadi menjadi aktivitas yang menyenangkan. Baik. Mungkin sebagai penutup Pak Reza boleh closing statement apa yang tadi sudah closing statement? Untuk closing statement dari Budian aja lah. Dari Budian aja. Oke, mungkin sebelum saya arahkan ke Kadian, boleh dong kita kasih reaction dulu nih ke Pak Reza atas ilmunya hari ini dan sharing-sharingnya. Bisa boleh jempol ataupun tepuk tangan. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Reza yang telah memberikan ilmunya dan sharing-sharing pengetahuannya sehingga kita bisa memahami lebih dalam lagi nih tentang mesin kecerdasan kita sendiri nih sebagai pribadi ataupun sebagai anak-anak untuk anak kita ataupun siswa kita ke depannya gitu. Terima kasih Pak Reza, saya ucapkan sekali lagi dan mungkin sebelum saya tutup ada sedikit pesan nih dari Kak Dian yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Kak Yesi, terima kasih Sopo Reza. Kayaknya waktunya kurang ini Pak. Luar biasa dari ilmunya. Ini Kak hanya informasi dari untuk yang ingin tahu mesin kecerdasannya untuk Bapak Ibu ataupun untuk anak-anaknya gitu. Karena memang bagus sekali ya. Ini ada paket tes Stephen, investasinya seperti yang Pak Reza sudah katakan tadi, 500.000 per orang. Fasilitas yang akan didapat nanti ada tes Stephen, ada sertifikat, e-book, plus FN hasil tes, ada free konsultasi online selama 1 tahun. Ini kayaknya yang mungkin berbeda dari yang lain ya Pak ya. Ada free konsultasi selama 1 tahun. Selanjutnya ada juga paket event tes Stephen bareng. Itu hampir sama poinnya, ada tes Stephen, ada training. Di sini ada training, 2 kali snack kopi, ada makan siang, sertifikat, e-book plus FN, free konsultasi online selama 1 tahun, ada sharing session online tematik gratis. Dan ada satu lagi untuk Bapak Ibu yang berminat banget, tapi mungkin melihat kantong juga kali ya. Di sini insya Allah Bimbel Rehan Learning Center akan mengadakan tabungan untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan tes Stephen ataupun anak-anak yang ingin melakukan tes Stephen. Silakan. Nanti bisa hubungi nomor saya kali ya untuk didata. Nanti kita buatkan grup. Insya Allah mungkin akan diadakannya nanti di bulan Februari kali ya Pak. Terhitung Oktober sampai Februari menabungnya. Seperti itu mungkin kita ada solusi untuk yang ingin tes tapi mungkin ngeliat kantong juga gitu. Demikian Pak infonya. Kantong suami atau kantong sendiri? Kenapa Pak? Kantong suami atau kantong sendiri? Oh. Lihat kantong suami atau kantong sendiri? Dari kantong suami berkantong sendiri. Iya. Ya itu aja Kak Isi. Terima kasih Kak Dian atas informasinya. Nah, ya itu mungkin Bapak Ibu yang tadi masih galau nih atau memang pengen tahu nih untuk anak-anaknya mesin apakah yang paling dominan dan bagaimana cara mengoptimalkannya bisa
Mungkin lebih lanjutnya nanti hubungin ke nomor Kak Dian untuk bisa dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Mungkin dicukupkan untuk hari ini ya Bapak Ibu dan Pak Reza. Iya, terima kasih nih atas kehadirannya, keluangan waktunya, dan terima kasih juga kepada Pak Reza atas segala ilmunya. Semoga diberikan yang terbaik dan sehat selalu ya Pak. Iya, amin. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri dengan membaca hamdalah dan Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga kita bisa terus semangat nih untuk belajar, dan sampai ketemu lagi nih Bapak Ibu untuk di acara arahan lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.